Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program pemahaman Alkitab GIA Surabaya secara online. Nah, kita boleh melanjutkan pembahasan kita. Kita sudah sampai di kitab Yesaya pasal yang ke-44 sampai Yesaya 45 ayat yang ke-13. Nah, namun sebelum kita akan bersama-sama belajar, saya ajak untuk kita bisa bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, pada kesempatan ini kami bersyukur kami boleh kembali belajar bersama-sama melalui media YouTube online di dalam penamaan Alkitab GIA Surabaya. Kami memohon hikmat-Mu jika sebentar kami akan melanjutkan di dalam kitab Yesaya 44 sampai 45 ayat yang ke-13. Kami menyerahkan setiap sarana prasarana yang dipakai, terlebih lagi untuk koneksi di mana Tuhan menolong agar pembelajaran ini boleh memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama melihat di dalam pemahaman Alkitab kita. Ya, ini ya, kita sudah sampai di pemahaman Alkitab pasal yang ke-44 sampai pasal 45 ayat yang ke-13. Nah, sebelum kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita, ya, saya ingin memberikan pendahuluan terlebih dahulu, yaitu kurang lebih apa sih yang akan kita pelajari di dalam Yesaya 44 sampai 45 ayat yang ke-13 ini. Ya, jadi khususnya di dalam Yesaya 44 ya, ayat yang pertama sampai yang ke-28, di dalam 28 ayat ini. Jadi ada 3 poin ya di dalam pasal yang ke-44 ini. Poin yang pertama yaitu Yesaya 44 ayat 1 sampai 28 ini berbicara untuk membesarkan hati umatnya dengan memberi jaminan bahwa ia telah menyediakan berkat-berkat besar bagi mereka pada waktu mereka kembali dari pembuangan. Nah, berkat-berkat itu melambangkan berkat-berkat yang jauh lebih besar yang akan dinikmati oleh jemaat Injil, yaitu Israel secara rohani di zaman Mesias, yaitu bicara saudara-saudara juga hari ini. Nah, dengan ini ia membuktikan dirinya sebagai satu-satunya Allah melawan semua yang lain yang mengaku-ngaku sebagai Allah. Itu nanti kita akan lihat di dalam ayat yang pertama yang ke-8. Nah, yang kedua, itu untuk membeberkan kedunguan dan kebodohan yang luar biasa besar dari para pembuat patung berhala dan para penyembah berhala. Dan yang ketiga, untuk mengesahkan dan meneguhkan jaminan-jaminan yang sudah dia berikan kepada umatnya tentang berkat-berkat besar itu. Dan untuk meninggikan harapan-harapan mereka yang penuh sukacita dan kepercayaan terhadap berkat-berkat itu. Itu nanti di ayat yang ke-21 hingga yang ke-28. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu Saudari sekalian, saya mungkin lebih suka untuk membaca kitab ini, ayat ini bagian per bagian, ya, supaya nanti kita tidak bingung. Maka saya mencoba ketika minggu yang lalu kita membaca ayat itu secara keseluruhan di awal, sehingga di dalam pembahasannya kita mungkin menjadi bingung ya, karena ini larinya ke ayat keberapa ya, ini larinya ke ayat yang keberapa ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya lebih suka dan saya mencoba untuk membahasnya per bagian, lalu nanti di akhir pemahaman Alkitab ini saya mencoba merangkumkan apa itu Yesaya 44 dan Yesaya 45. Nah, bagian yang pertama kita akan melihat di dalam ayat yang pertama hingga yang ke-8. Ya. Maka mari kita akan membaca bersama-sama Yesaya 44 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih,
Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon ganda rusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan, yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang, apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Ayat yang ke-8, janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Ya, sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita, bagian yang pertama hingga yang ke-8 ini. Nah, mari kita akan bersama-sama melihat Yesaya 44 ayat yang pertama hingga yang ke-8 ini. Dua kebenaran agung diketengahkan secara berlimpah di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 ini. Ya, bahwa umat Allah adalah umat yang berbahagia, terutama karena adanya perjanjian antara mereka dan Allah. Umat Israel adalah umat yang demikian berbahagia sebagai perlambang dari Israel Injili, yaitu saya dan Bapak Ibu saudari sekalian. Nah, tiga hal melengkapi kebahagiaan mereka. Ya, ayat yang pertama dan yang kedua bicara hubungan-hubungan perjanjian yang mereka miliki dengan Allah. Dan ayat yang ketiga dan keempat bicara berkat-berkat perjanjian yang telah disediakannya untuk mereka dan cucu-cucu mereka. Orang-orang yang peka akan kebutuhan-kebutuhan rohani mereka dan akan ketidakcukupan makhluk ciptaan untuk memenuhinya, akan mendapat kepuasan yang berlimpah di dalam Allah. Orang-orang yang tandus seperti tanah kering akan disirami dengan anugerah Allah. Dengan luapan-luapan anugerah itu, Allah sendiri akan memberikan pertumbuhannya. Sekalipun tanah itu pernah begitu berkering, Allah memiliki banjir anugerah untuk menyiraminya. Nah, air yang dicurahkan Allah adalah rohnya, ya, sebagaimana di Yohanes 7:39 yang akan dicurahkannya tanpa batas atas keturunan-keturunan Israel rohani, ya, yaitu saudara-saudara, dan dalam ukuran tertentu atas semua keturunan orang beriman, atas semua keturunan Yakub yang berdoa dan bergumul. Inilah janji besar dari perjanjian baru bahwa Allah setelah mengutus Kristus hambanya dan menopang, Dia akan mengutus rohnya untuk menopang kita. Nah, karunia Roh Kudus ini adalah berkat Allah yang besar yang sudah disiapkan, yang disimpannya supaya dicurahkan secara berlimpah pada akhir zaman. Ya, sebagaimana bila aku akan mencurahkan rohku, yaitu berkatku. Nah, hal ini disimpan bagi keturunan dan anak cucu-cucu, yaitu saya dan saudara, sebab demikianlah bunyi perjanjian anugerah, aku akan menjadi Allah bagimu dan bagi keturunanmu. Kepada semua orang yang dengan cara demikian dibuat ikut ambil bagian dalam hak-hak istimewa untuk diangkat sebagai anak Allah yang memberi mereka roh, yang menjadikan mereka anak Allah. Dengan cara ini, maka nanti akan ada pertumbuhan besar di dalam jemaat, yaitu sampai pada saya dan saudara, yaitu bicara untuk anak
dan cucu-cucu mereka berkat-berkat perjanjian itu sampai saya dan saudara. Dan yang ketiga, kesepakatan yang mereka berikan dengan gembira sebagai bagian yang mereka akan perbuat dalam perjanjian itu. Itu ayat yang kelima. Ketika orang-orang Yahudi kembali dari pembuangan, mereka memperbarui perjanjian mereka dengan Allah, khususnya bahwa mereka tidak mau berhubungan apa-apa lagi dengan berhala-berhala, yang mereka akan berserah diri kepada Allah, bukan atas orang, atas diri sendiri mereka, tapi juga atas semua yang lain. Mereka setiap orang bagi dirinya sendiri juga akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Mereka akan menggabungkan diri dengan umat Allah, ya, dan mereka melakukan itu dengan sungguh-sungguh, ya. Dan kebenaran yang kedua, ya, bahwa sama seperti Israel kepunyaan Allah adalah umat yang berbahagia, demikian pula Allah Israel adalah Allah yang besar dan Dia sajalah Allah. Nah, di sini kita melihat ada 5 poin, ya, di dalam kebenaran agung yang kedua, di dalam penjabarannya. Bahwa yang pertama, bahwa Allah yang kepadanya kita percaya adalah Allah yang memiliki kedaulatan yang tak tertandingi dan kuasa yang tak terlawankan. Dia adalah Tuhan Yehova yang ada dari dirinya sendiri dan maha mencukupi oleh dirinya sendiri. Dia adalah Tuhan semesta alam, Tuhan segenap penghuni surga dan bumi, segenap malaikat dan manusia. Yang kedua, bahwa dia mempunyai hubungan dengan jemaatnya dan memiliki kepedulian khusus terhadapnya. Dia adalah Raja dan Penebus Israel. Itulah sebabnya dia menjadi penebusnya, karena dia adalah rajanya. Dan orang-orang yang mengambil Allah sebagai raja mereka akan memilikinya sebagai penebus mereka. Apabila Allah ingin menegaskan bahwa dia saja Allah, ia menyatakan dirinya sebagai Allah Israel supaya umatnya terdorong baik untuk setia kepadanya maupun berkemenangan di dalam dia. Dan yang ketiga, bahwa dia adalah kekal yang terdahulu dan yang terkemudian. Dia adalah Allah sejak dari kekekalan sebelum dunia ada dan akan demikian sampai kepada kekekalan. Ketika dunia tidak akan ada lagi, seandainya tidak ada Allah yang menciptakan, tidak akan pernah ada apa-apa. Dan seandainya tidak ada Allah yang menopang, semuanya akan segera menjadi ketiadaan lagi. Dia adalah semua di dalam semua, dia adalah penyebab utama yang daripadanya segala sesuatu berasal, dan tujuan terakhir yang kepada dia dan untuk dia segala sesuatu menuju, yaitu Alfa dan Omega, sebagaimana seperti di dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Dan yang keempat, ya, yang ada di ayat yang ke-6 dan juga ayat ke-8, ya, 6-8, bahwa dia sajalah Allah, tidak ada Allah selain daripadaku. Adakah Allah selain daripadaku? Ya juga diulang di ayat yang ke-8. Oleh karena itu, ada dua di dalam poin yang keempat ini. Yang pertama, mereka tidak perlu berharap pada Allah lain manapun. Orang-orang yang atas mereka matahari bersinar, tidak memerlukan bulan atau bintang, tidak pula terang dari api yang mereka buat sendiri. Yang kedua, mereka tidak perlu takut terhadap Allah lain manapun. Allah mereka sendiri lebih mampu berbuat baik kepada mereka daripada semua Allah palsu dan tiruan dari musuh mereka yang hanya berbuat jahat kepada penyembah mereka. Dan yang kelima, bahwa tidak ada yang lain selain Dia yang memberitahukan terlebih dulu hal yang akan datang ini, yang sekarang diberitahukan Allah melalui nabinya kepada dunia lebih dari 200 tahun sebelum hal-hal itu terjadi. Ya, dan kita sekarang lanjutkan setelah kita melihat dua kebenaran agung, ya, di ayat 1-8, sekarang akan kita melihat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Ya, saya akan bacakan ayatnya terlebih dahulu. Yesaya 44, 9-20 berbunyi demikian, kebodohan pemujaan patung. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu.
Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri, mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya, bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya, dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya seperti seorang manusia yang tampan dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras atau ia memilih pohon saru atau pohon tarbatin, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan. Atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar. Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti. Tetapi ia juga membuatnya menjadi Allah lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung lalu sujud kepadanya. Setengahnya dibakarnya dalam api, dan ia di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang, ia memanaskan diri sambil berkata, aku sudah menjadi panas, aku telah merasakan kepanasan api. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya katanya, tolonglah aku sebab engkaulah Allahku. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakannya. Setengahnya sudah kubakar dalam api dan di atas baranya juga sudah kubakar roti. Sudah kupanggang daging lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian. Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering. Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku? Ya, sampai di situ pembacaan kita untuk bagian yang kedua. Nah, kita sekarang akan melihat bersama-sama untuk penjelasan bagian yang kedua ini, yaitu ayat yang ke-9 sampai yang ke-20. Ya. Nah, bicara 19-20 itu bicara kebodohan penyembahan berhala. Untuk mempersenjatai orang-orang Israel melawan godaan kuat untuk menyembah berhala yang akan mereka alami ketika mereka menjadi tawanan di Babel, karena begitulah kebiasaan negeri itu. Dan orang Israel sendiri jauh dari kota tempat mereka biasa beribadah, juga mereka bisa tergoda melakukannya karena harus menyenangkan orang-orang yang saat itu menjadi tuan dan penguasa mereka. Untuk menyembuhkan mereka dari kecenderungan pada penyembahan berhala yang merupakan dosa yang paling mudah merintangi mereka. Untuk memperlengkapi mereka dengan sesuatu untuk dikatakan pada tuan-tuan kasti mereka. Ketika tuan-tuan mereka menghina mereka dan bertanya, di mana Allahmu? Mereka dapat bertanya balik pada tuan-tuan mereka, terbuat dari apa Allah Allahmu?
untuk menghilangkan ketakutan mereka terhadap Allah-Allah musuh mereka, dan untuk membesarkan harapan mereka kepada Allah mereka sendiri bahwa ia pasti akan tampil melawan orang-orang yang menegakkan para pesaing yang memalukan seperti ini melawan dia untuk berebut tata. Nah, sekarang di sini untuk menyatakan kesalahan para penyembah berhala, kita mendapati ya, yang pertama, tantangan yang diberikan pada mereka untuk membersihkan diri mereka sendiri kalau bisa dari tuduhan kebodohan dan kejanggalan yang paling memalukan. Nah, kita memberitahu mereka bahwa orang yang berbuat demikian itu adalah sia-sia. Ya. Mereka menipu diri sendiri satu sama lain dan melakukan penipuan besar terhadap orang-orang yang mereka buatkan patung-patung itu. Kita memberitahu mereka bahwa barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah bagi mereka. Tidak pula memberi mereka imbalan atas kesenangan yang mereka rasakan pada patung-patung berhala itu. Kita bertanya kepada mereka, bukankah bodoh dan dungu untuk mengharapkan suatu kebaikan dari Allah-Allah yang mereka buat sendiri? Mereka adalah saksi-saksi bagi diri mereka sendiri. Saksi-saksi melawan diri mereka sendiri jika saja mereka mau mengizinkan hati nurani mereka berurusan dengan benar dengan diri mereka sendiri, bahwa mereka buta dan bodoh dalam berbuat demikian. Kita menantang mereka untuk membela perkara mereka sendiri dengan sepenuh keyakinan mereka. Jika ada orang berani berkata bahwa ia telah membuat Allah mereka, ketika semua temannya datang bersama-sama untuk menyatakan apa yang telah dilakukan tiap-tiap orang dari mereka bahwa masing-masing juga telah membuat Allahnya, maka mereka semua akan malu dengan penipuan yang telah mereka perbuat terhadap diri mereka sendiri, dan secara diam-diam menertawakan orang-orang yang sudah mereka berdayai. Yang kedua, sebuah penceritaan khusus tentang bagaimana orang-orang membuat dewa, dan tidak perlu lagi untuk membeberkan keburukannya lebih lanjut selain menggambarkan dan menceritakannya saja. Nah, di poin yang kedua ini ya, orang-orang yang dipekerjakan untuk membuat Allah itu adalah para pengrajin yang paling rendah kedudukannya dari para pekerja yang terlibat. Orang-orang yang sama yang akan kamu pekerjaan untuk membuat peralatan yang biasa kamu pakai untuk bertani seperti gerobak atau bajak. Rupa yang di dalamnya dewa dibuat adalah rupa seorang manusia, seorang makhluk yang malang, lemah, dan fana. Tapi itu adalah rupa dan sosok yang paling mulia yang dikenalnya, dan karena merupakan salah satu orang dari dirinya sendiri. Ia secara khusus suka dengannya dan bersedia memberi semua pujian yang memuliakan namanya. Ya, dan bahan-bahan yang sebagian besar dipakai untuk membuatnya adalah bahan yang buruk, ya, untuk membuat Allah. Bahan itu adalah kayu kering atau batang pohon. Pohon itu sendiri diambil dari hutan di mana ia tumbuh di antara pohon-pohon lain. Tidak mempunyai kebaikan atau nilai lebih daripada pohon-pohon lain di sekitarnya. Dan dari pohon yang dipakainya itu tidak bermanfaat untuk apa-apa selain untuk bahan bakar. Untuk tujuan itulah bahan-bahan itu dipakai, dan dengan pula dengan potongan-potongan yang tersisa saat mengerjakannya. Namun bagaimanapun juga batang atau tubuh pohon yang berguna untuk membuat Allah itu bisa saja berguna untuk membuat bangku, sebagaimana seorang dari mereka sendiri, bahkan orang penjaga mereka menegur mereka. Dan yang ketiga, di sini juga ada penilaian yang diberikan atas seluruh masalah ini, ya, dari ayat 18 sampai 20. Jadi secara singkat, kebersalahan karena penyembahan berhala merupakan akibat dan bukti dari kebodohan dan kedunguan yang tak terkirakan yang diperbuat makhluk berakal. Secara keseluruhan, ciri menyediakan yang digambarkan kepada para penyembah berhala itu adalah yang pertama, yaitu mereka di ayat 20 ya, menipu diri sendiri. Bahwa mereka dengan sengaja bersikeras dalam menipu diri sendiri dan tidak mau disadarkan. Tak seorang pun dari mereka dapat diyakinkan untuk mencurigai dirinya sendiri sampai dapat berkata, bukankah dusta yang menjadi peganganku? Dan dengan demikian berpikir untuk membebaskan jiwanya. Nah ya, perhatikan bahwa para penyembah berhala menjadikan dusta sebagai pegangan mereka. Harus menjadi kepedulian besar bagi orang-orang yang merasa aman-aman saja di jalan yang jahat untuk mempertimbangkan
Dengan sungguh-sungguh, apakah bukan dusta yang menjadi pegangan mereka? Kecurigaan terhadap diri sendiri adalah langkah pertama menuju pembebasan diri. Orang-orang yang diserahkan untuk percaya pada dusta berada di bawah kuasa kesesatan yang sulit untuk terbebas dari dirinya sendiri. Nah, jadi itu ya di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Nah, sekarang kita melanjutkan di dalam yang ketiga ya, di ayat yang ke-21 hingga yang ke-28. Nah, kita akan membaca ayat ini dulu ya. Yesaya 21 sampai 28. Tuhan penebus Israel. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel, aku telah membentuk engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-sorailah hai langit sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub dan ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menggambarkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal, pembohong, dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan mengembalikan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku yang berkata tentang Yerusalem. Baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun, aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering, aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan dikenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Nah, mari kita lanjutkan sekarang di dalam penjelasan ayat yang ke-21 hingga yang ke-28. Nah, di dalam perikop ini, bisa saya katakan perikop ini ayat 21 sampai 28 adalah dorongan bagi umat Allah. Nah, ini kita mendapati ya di dalam ayat 21 sampai 28 kewajiban yang dituntut dari Yakub dan Israel yang sekarang berada dalam pembuangan supaya mereka dapat memenuhi syarat dan dipersiapkan untuk pembebasan yang dirancangkan bagi mereka. Ya, ingatlah semua ini hai Yakub, ingatlah apa yang sudah dikatakan kepadamu tentang kebodohan penyembahan berhala. Dan hendaknya keyakinan-keyakinan yang kau yakini sekarang mempersiapkan dirimu bila mana engkau bergoda untuk melakukan dosa itu. Ingatlah bahwa engkau adalah hambaku dan karena itu tidak boleh melayani orang tuan-tuan lain. Ya. Dan ayat 22, bicara kembali kepadaku itu, bicara suatu hal yang harus betul-betul diperhatikan oleh orang-orang yang telah berbalik dari Allah adalah mempercepat jalan mereka kembali kepadanya, dan untuk inilah mereka dipanggil yang ketika mereka berada dalam penderitaan dan ketika ia kembali pada mereka di jalan rahmat. Nah, dan poin yang kedua, bicara perkenanan-perkenanan yang dijaminkan kepada Yakub dan Israel yang sekarang berada di dalam pembuangan. Nah, apa yang di sini dijanjikan kepada mereka apabila mereka mengingat dan kembali kepada Allah, dijanjikan juga dalam pengertian rohani kepada semua orang yang dengan cara serupa kembali kepadanya. Nah, sekarang kita mengamati ya di ini,
Dasar-dasar yang di atasnya dimaksud Allah yang baik terhadap umatnya dibangun, dan yang di atasnya mereka dapat membangun harapan-harapan mereka darinya, yang membebaskan mereka dari pembuangan. Sebab mereka adalah hamba-hambanya, dan karena itu ia mengadakan perseteruan yang adil dengan orang-orang yang menahan mereka. Ia telah membentuk mereka menjadi sebuah umat, membentuk mereka sejak dari kandungan, ya sebagaimana ayat yang ke-24, sejak dari awal pertumbuhan mereka menjadi sebuah bangsa, mereka berada di bawah pemeliharaan dan pemerintahnya secara khusus melebihi bangsa lain manapun. Ia telah menebus mereka sebelumnya, telah berkali-kali menebus mereka dari kesusahan besar, dan dia masih sama, berada dalam hubungan yang sama, dengan mereka memiliki kepedulian yang sama terhadap mereka. Ia sudah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel, dan karena itu masih akan berbuat demikian. Itu penghiburan bagi kita untuk melihat bahwa kemuliaan Allah berkepentingan dalam pembebasan-pembebasan umat Allah. Ia telah mengampuni dosa-dosa mereka yang merupakan penyebab dari malapetaka yang menimpa mereka dan satu-satunya halangan bagi pembebasan mereka. Nah, pemberontakan-pemberontakan kita dan dosa-dosa kita juga seperti kabut-kabut yang tebal. Apabila Allah mengampuni dosa yang membersihkan kabut tebal ini, sehingga hubungan dengan surga itu terbuka kembali. Nah, kita tahu bahwa hari itu diselesaikan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, yang kedua adalah sukacita bagi semua orang yang akan dibawa serta dengan dibebaskannya umat Allah. Ya, bersorak-soraklah hai langit. Nah, hal ini menyiratkan bahwa seluruh ciptaan akan tergerak untuk bergerak hati dan bersorak-sorai dengan ditebusnya umat Allah. Bahwa para malaikat akan bersukacita di dalam penebusan umat Allah itu, beserta seluruh penduduk dunia atas langit akan bernyanyi sebab Tuhan telah melakukan penebusan itu. Bahwa orang-orang yang berada di tempat yang paling jauh, bahkan penduduk bumi dan bangsa-bangsa bukan Yahudi, akan bergabung dalam pujian-pujian ini, turut berbagi dalam sukacita ini. Dan yang ketiga, dorongan yang diberikan pada kita untuk berharap bahwa meskipun kesulitan-kesulitan yang besar dan yang dianggap tidak dapat diatasi, menghadang di jalan pembebasan jemaat, namun ketika saatnya tiba, kesulitan-kesulitan itu akan diatasi dengan mudah. Dan yang keempat, kekacauan yang akan ditimbulkan oleh pembebasan umat Allah terhadap ramalan-ramalan Babel dengan membuktikan kesalahan ramalan-ramalannya, itu ya, yang ada di ayat yang ke-25. Nah, peneguhan yang diberikan oleh peristiwa pembebasan umat Allah ini terhadap sabda-sabda Allah yang sudah tidak dipercaya oleh orang-orang Yahudi dan yang sudah direndahkan oleh musuh-musuh mereka. Perkenanan-perkenanan khusus yang dirancangkan Allah untuk umatnya yang sekarang berada dalam pembuangan. Nah, perkenanan-perkenanan ini dinubuatkan jauh sebelum mereka dibawa ke dalam pembuangan, supaya mereka bisa melihat alasan untuk mengharapkan datangnya hajaran dan tidak perlu takut akan ditimpa kehancuran sehabis-habisnya. Nah, di sini dipandang bahwa Yerusalem dan kota-kota Yehuda untuk beberapa waktu akan terbaring dalam reruntuhan, tak berpenduduk dan tak berpenghuni. Di sini dianggap bahwa bait suci juga akan dihancurkan dan untuk beberapa waktu luluh lantak sampai ke dasar-dasarnya. Tetapi dijanjikan bahwa dasarnya akan diletakkan kembali dan tidak diragukan lagi, akan dibangun kembali. Dianggap di sini bahwa kesulitan-kesulitan yang sangat besar akan menghadang di jalan pembebasan ini yang tampak mustahil untuk mereka lalui. Tetapi dijanjikan bahwa oleh kuasa ilahi semua kesulitan itu akan disingkirkan, ya, di ayat yang ke-27. Di sini dianggap bahwa tidak seorang pun dari orang-orang Yahudi sendiri yang akan mampu dengan keperkasaan atau kekuatan mereka sendiri untuk bisa keluar dari Babel. Tetapi dijanjikan bahwa Allah yang akan memanggil seorang asing dari jauh yang akan membuka jalan bagi mereka dengan baik. Dan sekarang pada akhirnya yang menyebutkan nama orang itu, ya,
yaitu Kores, gitu ya, tadi ada berapa. Nah, perhatikan ada 3 hal di ayat yang ke-28 ini, bahwa hal-hal yang keberadaannya paling bergantung pada hal lain sudah diketahui dengan pasti terlebih dulu oleh pengetahuan ilahi. Ia tahu siapa orangnya dan siapa namanya akan menjadi pembebas umatnya. Merupakan kehormatan sungguh besar bagi orang-orang besar untuk dipekerjakan Allah sebagai alat-alat tempat kenanannya bagi umatnya. Ketika Allah memakai manusia untuk tujuan yang dikehendakinya, memakai orang-orang perkasa, orang-orang yang punya kebebasan besar untuk bertindak. Nah, itu adalah Yesaya 44 ayat 21 sampai yang ke-28. Nah, sekarang kita akan juga melanjutkan di dalam pasal yang ke-45 ayat yang pertama hingga yang ke-13. Nah, sebelum kita akan membaca ayat ini juga bagian per bagian, gitu ya. Nah, kita akan melihat dulu, gitu ya, apa itu Yesaya 45 ayat yang ke-1 sampai ke-13 ini. Gitu ya, kalau di dalam ayat sebelumnya disebutkan bahwa Kores ditunjuk sebagai gembala Allah. Nah, dalam pasal ini ada lebih banyak hal yang dikatakan kepadanya dan juga mengenai dia. Bukan hanya karena ia akan menjadi alat dalam pembebasan orang-orang Yahudi dari pembuangan mereka, melainkan juga karena di dalam peristiwa ini ia akan menjadi perlambang dari sang penebus agung, dan pembebasan itu akan menjadi perlambang dari penebusan agung dari dosa dan maut. Sebab itulah keselamatan yang tentangnya semua nabi memberi kesaksian. Nah, di sini ya kita mendapati ya ada ini ada 5 poin, ya, karena kita berhenti sampai ayat yang ke-13 untuk kesempatan pemahaman Alkitab ini. Ya, maka saya akan berhenti di dalam sampai poin yang ke ayat yang ke-13 ini. Itu ada 5 poin, yaitu yang pertama perkara-perkara besar yang dilakukan Allah untuk Kores supaya ia dimampukan untuk membebaskan umat Allah. Itu ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dan ayat yang kelima sampai yang ketujuh, bukti yang akan diberikan Allah sehubungan dengan itu tentang kuasa dan keilahiannya yang kekal, serta kedaulatannya yang tak tertandingi atas segenap alam raya. Dan yang ke-8, sebuah doa untuk mempercepat pembebasan ini. Ayat yang ke-9 sampai ke-10, itu berbicara sebuah teguran terhadap orang-orang Yahudi yang tidak percaya, yang berseru dengan Allah, karena sudah memperpanjang pembuangan mereka. Dan yang ke-11 sampai ke-15 ya, tapi kita nanti berhenti di ayat yang ke-13 lebih dulu, nanti kita akan lanjutkan di dalam Selasa depannya lagi. Ya, yaitu sebuah dorongan yang diberikan kepada orang-orang Yahudi yang percaya, yang berharap pada Allah dan tetap bertekun dalam doa, yang yakin penuh bahwa Allah pada waktunya akan menuntaskan pekerjaan ini melalui tangan Kores. Nah, sekarang kita akan melihat Yesaya 45, ya, bagian yang pertama, ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Ya. Nah, ini ya kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Yesaya 45 ayat yang 1 sampai yang ke-4. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Nah, sekarang kita
akan bersama-sama melihat ya di dalam ayat 1 sampai yang keempat ini, gitu ya. Nah, Kores gitu ya adalah seorang Madai keturunan Astiages Raja Media ya, sebagian penafsir mengatakan demikian. Nah, para penulis tidak sepakat dalam penjelasan mereka mengenai asal usulnya. Sebagian berkata bahwa ia dibuang pada waktu bayi, dibiarkan sendirian, dan diselamatkan dari kematian oleh istri seorang penggembala. Walaupun begitu, disepakati bahwa sebagai orang yang sangat giat dan cerdas, pada waktu cepat ia menjadikan diri sangat hebat, terutama ketika Croesus Raja Lydia menyerang negerinya. Ia tidak hanya memukul mundur raja itu, tapi juga membalaskan dendam kepadanya. Kemudian ia menunjukkan keuntungan yang telah diperolehnya melawan Croesus dengan sedemikian giginya sampai dalam waktu singkat ia menguasai Sardis dan menjadikan dirinya penguasa atas kerajaan Lydia yang kaya dan atas banyak wilayah yang pada saat itu merupakan bagian dari kerajaan itu. Nah, sekarang bicara nubuat tentang Kores ya, kita akan melihat bersama-sama ya apa sih ayat yang keempat ini. Yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, perkara-perkara besar yang akan dilakukan Allah untuk Kores, supaya ia dapat membuatnya berkuasa untuk membebaskan umatnya. Nah, di sini Kores disebut sebagai yang diurapi Allah karena ia dirancang dan juga dibuat memenuhi syarat untuk pelayanan besar ini oleh keputusan hikmat Allah. Dan dalam hal ini akan menjadi perlambang Mesias. Allah turun tangan untuk memegang tangan kanannya, bukan hanya untuk memperkuat dan menopangnya, melainkan juga untuk membimbing gerak-gerik dan niat-niatnya. Seperti Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja ketika ia hendak menembakkan anak panahnya terhadap Aram, karena berada di bawah bimbingan seperti itu. Ya, Kores akan memperluas penaklukannya ke tempat-tempat yang sangat jauh dan semua perlawanan tidak ada apa-apanya bagi dia. Ia akan mengisi pundi-pundinya dengan sangat banyak. Nah, hal yang kedua, di sini kita diberitahu apa yang dirancangkan Allah dalam melakukan semuanya ini bagi Kores. Nah, yang pertama bahwa tujuannya jelas bukan bicara tentang manusia atau umat Israel, tapi supaya Allah Israel itu dimuliakan, ya. Dan yang kedua adalah tujuannya supaya Israel milik Allah itu juga dibebaskan. Yang keempat, Kores tidak mengenal Allah sebagai Allah Israel karena dibesarkan dalam penyembahan berhala. Allah yang benar baginya adalah Allah yang tidak dikenal. Akan tapi meskipun dia tidak mengenal Allah, Allah tidak hanya mengenalnya ketika ia dibentuk, tapi ia juga sudah mengenalnya sebelum itu dan berkata tentang dia sebagai gembalanya. Ya, nah perhatikan di dalam semua pergolakan negara dan kerajaan, dalam kejahatan orang-orang besar yang kuat secara tiba-tiba dan kemajuan-kemajuan yang mengejutkan dari mereka yang lemah dan tidak ternama, di situ Allah merancangkan kebaikan bagi jemaatnya. Oleh sebab itu, kepada orang-orang yang diberikan kekayaan dan kekuasaan oleh Allah, bijaklah mereka jika mereka menggunakannya untuk kemuliaannya. Dengan menunjukkan kebaikan terhadap umatnya, Kores dipilih supaya Israel itu diselamatkan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan di dalam ayat yang kelima hingga yang ke-13. Ya, kita kali ini nanti berhenti sampai ayat yang ke-13. Nah, Yesaya 45, 5 sampai 13. Ya, kita akan melihat ayat ini terlebih dahulu. Ayat yang kelima. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun kau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan yang mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini.
Dan yang kesembilan, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya dan tidak lain dari beling beliuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya engkau tidak punya tangan? Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apa yang kau peranakan, dan kepada ibunya, apa yang kau lahirkan. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Nah, kita akan lihat sekarang penjelasannya Yesaya 45, 5 sampai yang ke-13 ini, ya. Nah, di dalam ayat 5 sampai 5 sampai 15 di sini adalah bicara tentang pemerintahan ilahi. Allah di sini menegaskan pemerintahannya yang tunggal dan berdaulat sebagai hal yang dirancang untuk dibuktikan dan dinyatakan pada dunia dalam segala perkara besar yang dia lakukan untuk dan oleh Kores. Nah, bagaimana ajaran tentang kebenaran Yehova yang agung ini dipaparkan di sini? Ada dua hal ya yang kita bisa pelajari bersama-sama. Ya, yang pertama bahwa Dia sajalah Allah dan tidak ada Allah selain Dia. Hal ini ditanamkan sebagai kebenaran mendasar yang jika diyakini dengan teguh akan menghapuskan penyembahan berhala dari dunia. Dan yang kedua, bahwa Dialah Tuhan atas semuanya dan tak satu pun akan jadi tanpa Dia. Nah, kita lihat sekarang bagaimana ajaran ini dibuktikan dan diberitakan di sini ya. Ajaran ini dibuktikan dengan apa yang dilakukan Allah untuk Kores. Kecuali aku tidak ada Allah sebab aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Nah, ajaran itu diberitakan ke seluruh dunia oleh firman Allah, oleh pemeliharaannya dan oleh kesaksian penderitaan orang-orang Yahudi di Babel. Supaya semua orang tahu dari timur sampai barat, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa Tuhan adalah Allah dan tidak ada yang lain. Dan bahwa bicara juga bagaimana ajaran ini dimanfaatkan dan diterapkan, bahwa yang pertama bagi penghiburan orang-orang yang sungguh-sungguh merindukan namun dengan diam menantikan penebusan Israel. Ya, hai langit teteskanlah dari atas. Nah, yang kedua untuk menegur orang-orang yang merupakan musuh-musuh jemaat yang menentang keselamatan ini atau sahabat-sahabatnya yang berputus asa dalam mengharapkannya. Dan di bagian yang kedua, yaitu ayat yang ke-11 sampai yang ke-19, ya, itu bicara tentang bahwa umat Allah yang berada dalam pembuangan untuk mendamaikan diri dengan kehendak Allah dalam penderitaan mereka dan puas menunggu waktunya bagi pembebasan mereka. Nah, di sini diyakinkan bahwa mereka tidak akan menunggu dengan sia-sia. Ya, di ayat yang ke-11, bahwa mereka diundang untuk mencari tahu tentang akhir dari masalah mereka. Ya, untuk meminta petunjuk pada firman-Nya, tanyakanlah kepadaku tentang hal yang akan datang. Datanglah kepada para nabi dan nubuat-nubuat mereka dan lihatlah apa mereka katakan tentang hal ini. Untuk mencarinya dengan doa mengenai anak-anakku dan mengenai yang dibuat tanganku, yang sudah sepatutnya mereka berserah kepada kehendak Bapa mereka, kehendak tukang periuk mereka. Berilah perintah kepadaku bukan dengan menyuruh, melainkan dengan memohon.
Dan yang kedua, mereka itu didorong untuk bergantung kepada kuasa Allah ketika mereka dibawa ke dalam keadaan yang sangat rendah dan sama sekali tidak mampu menolong diri mereka sendiri, ya, di ayat 12. Pertolongan mereka adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang disebutkannya di sini bukan hanya demi kemuliaannya sendiri, melainkan juga bagi penghiburan mereka, yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia di atasnya, sebab bumi dimaksudkan sebagai tempat tinggal manusia. Oleh sebab itu, ia tidak hanya memiliki wewenang, tapi juga hikmat dan kuasa yang mencukupi untuk mengatur manusia di sini, di atas bumi ini, dan untuk memakainya sesuai kehendaknya. Tangannya lah yang membentangkan langit, dan dialah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya, supaya mereka ada pada mulanya, dan karena itu ia masih mengatur semua gerak-gerik dan pengaruh mereka. Kabar baik bagi Israel kepunyaan Allah bahwa Allah mereka adalah pencipta dan pengatur dunia. Dan yang ketiga, mereka secara khusus diberitahu tentang apa yang dilakukan Allah untuk mereka, supaya mereka tahu apa yang harus diharapkan. Di ayat ke-13, kemerdekaan yang dinyatakan pada mereka, Kores adalah orang yang akan menyatakannya. Dan untuk itu Allah akan menyerahkan kuasa ke dalam tangannya, yaitu untuk memenuhi dan melaksanakan janji-janji Allah dan untuk membela kepentingan umat Allah yang benar yang telah dicederai. Allah akan memberinya keberhasilan dalam semua usahanya, khususnya perangnya melawan Babel. Aku akan meratakan semua jalannya. Dan dengan demikian sudah pasti bahwa ia akan membuatnya berhasil, sebab orang-orang yang berada dalam bimbingan ilahi pasti akan berhasil. Allah akan menyatakan jalan orang-orang yang dirancangnya untuk bekerja baginya. Nah, dua hal yang harus dilakukan Kores untuk Allah, di mana itu nanti akan dibahas di dalam Selasa depan, ya, kelanjutan di dalam ayat yang ke-14. Nah, maka Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, melalui pembahasan Alkitab, pemahaman Alkitab kita ini, ya, di dalam Yesaya 44 sampai 45 dan ke-13, apa sih yang kita bisa pelajari bersama-sama di dalam kesimpulan kali ini? Ya, saya akan berikan beberapa hal. Yang pertama, janji Allah untuk gerejanya, seperti halnya bangsa Israel tak mampu mengubah kondisinya dengan kekuatannya sendiri, demikian juga gereja maupun Kristen perorangan, yaitu saya dan saudara, janji pemulihan Allah itu berlaku kekal, dan berkat Allah itu mencakup segala segi kehidupan. Karena itu marilah kita beri seluruh bakti dan cinta kita kepada Tuhan saja. Nah, sebagai yang kedua, ya, sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu takut terhadap segala kesulitan dan masalah yang menghadapi hidup kita. Tuhan itu setia pada janjinya. Ia lebih berkuasa daripada semua masalah hidup. Dia pasti akan menolong kita asal kita harus bersandar dan berharap kepadanya. Dan yang ketiga, oh, ini kelihatannya ada salah poin saya, ya. Pengalaman Israel tidak perlu terulang dalam hidup kita. Maka jangan main-main atau coba-coba dengan berhala atau apapun, karena hanya akan mendatangkan hukuman dan kekeringan rohani. Dan yang keempat, jika zaman dahulu berhala itu berupa patung, maka zaman kita sekarang ini bisa berupa banyak hal. Gadget kita, makanan, film, atau benda lain, dan bentuk kesenangan-kesenangan lainnya. Nah, segala sesuatu yang kita tempatkan untuk menggantikan Allah hanya menjadi kekejian di hadapannya. Dan dari pasal yang ke-45, kita akan juga belajar akan 4 hal. Ya, bahwa yang pertama, betapapun sukar kita menyelami rencana dan menerima jalan Allah, kita patut tunduk mempercayainya sebab ia berdaulat, berkuasa, penuh hikmat, dan dia adalah Allah yang baik. Seringkali kita membatasi kehendak Tuhan sebatas logika kita. Padahal dialah yang menjadikan kita, memberikan kita kemujuran, kelancaran, bahkan juga
yang memberikan nasib malam, gitu kan? Bukan orang lain dan juga bukan berhala. Nah, maka poin yang keempat, inilah pengajaran penting bagi kita, yaitu agar kita tetap berserah penuh kepada Allah, sebab Allah dapat melakukan apa yang dikehendaknya bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara, itulah beberapa poin kesimpulan yang bisa saya coba disarikan untuk kita bisa pelajari bersama-sama di dalam kesempatan pemahaman Alkitab kita hari ini. Nah, saya juga mengundang untuk kita melanjutkan pemahaman Alkitab kita dipercaya pemahaman Alkitab kita ya secara onsite ataupun juga secara streaming pada nanti 18 Juni itu ya, jam setengah 6 sore di gereja kita di Darmo Harapan, atau saudara juga bisa mengikuti secara streaming ya di YouTube channel kita Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Nah, demikian Bapak Ibu Saudari sekalian, kita boleh belajar bersama-sama dalam pemahaman Alkitab kita kali ini, Yesaya 44 sampai 45 yang ke-13. Nah, semoga kita diberkati dan kita bisa belajar bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh belajar, kami boleh diberkati oleh pemahaman Alkitab, khususnya pasal 44 sampai 45 yang ke-13 kitab Yesaya ini. Tuhan tak terus tolong kami, Tuhan tolong Bapak Penatua Linda Haryanto yang akan melanjutkan dalam pemahaman Alkitab secara streaming ataupun onsite. Terpujilah namamu Bapa, kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, demikian Bapak Ibu Saudari sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semua.